Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudiania Nesiha, NIM 2022-53123. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal internasional, yaitu jurnal yang pertama dengan judul Using Agile Methodologies for Adopting COVID. Pada pendahuluan, di sini dijelaskan yaitu pada era digital, teknologi informasi memainkan peran penting dalam mendukung strategi dan operasi bisnis organisasi. Framework COVID-5 yang membantu organisasi mengelola TI agar selaras dengan tujuan bisnis. Namun, proses implementasi COVID-5 sering dianggap kompleks dan memakan waktu karena pendekatannya yang tradisional dan linier. Penelitian ini mengusulkan penggunaan metodologi Agile, yaitu Scrum and Safe, dalam penerapan COVID-5 untuk meningkatkan fleksibilitas dan adaptabilitas tata kelola TI. Masalah pada penelitian ini yaitu implementasi COVID-5 yang menghadapi beberapa tantangan utama karena pendekatan tradisionalnya yang linier dan sulit menyesuaikan proses perubahan yang terjadi di dalam organisasi. Beberapa hambatan yang ditemukan yaitu yang pertama kurangnya dukungan dari manajemen atas, dan yang kedua ketidaksesuaian lingkup proyek, yang ketiga yaitu resistensi terhadap perubahan, dan ketiga hambatan ini itu seringkali menghalangi keberhasilan penerapan COVID-5. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, meningkatkan dukungan manajemen atas selama proses pengembangan dan implementasi. Yang kedua, mendeteksi ketidaksesuaian lingkup proyek lebih awal. Dan yang ketiga, mengurangi resistensi terhadap perubahan dalam penerapan COVID-5. Latar belakang teori dari penelitian ini, yaitu COVID-5 merupakan framework utama tata kelola TI yang membantu organisasi menyelaraskan strategi TI dengan tujuan bisnis. Sementara itu, metodologi Agile seperti Scrum dan Safe memiliki keunggulan fleksibilitas melalui iterasi pendek yang memungkinkan penyesuaian berkelanjutan sesuai perubahan kebutuhan proyek, berbeda dengan pendekatan tradisional yang lebih kaku. Pada tahap inisiasi dan iterasi, untuk tahap inisiasi sendiri, kalau pada tahap ini organisasi mengumpulkan informasi untuk menetapkan arah umum implementasi COVID-5, yaitu menggunakan metode hybrid waterfall yang menggabungkan pendekatan tradisional dan agile. Pada iterasi pertama, metode Scrum diterapkan dengan proses yang terbagi dalam sprint untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Meski memberikan fleksibilitas, iterasi ini menghadapi tantangan koordinasi antar tim. Dan iterasi yang kedua, yaitu menggunakan framework SAFe untuk mengatasi kurangan koordinasi pada Scrum. Dengan peran-peran terstruktur, SAFe memberikan panduan dan koordinasi yang lebih baik dalam proyek besar, sehingga setiap tim dapat mengelola tugasnya dengan lebih jelas dan terarah. Meskipun demikian, resistensi terhadap perubahan tetap menjadi tantangan dalam implementasi ini. Pada tahap evaluasi, di sini evaluasinya sendiri dilakukan dengan wawancara mendalam bersama pakar Scrum dan COVID-5. Hasil evaluasinya menunjukkan bahwa metodologi Agile meningkatkan keterlibatan manajemen dan memungkinkan deteksi dini ketidaksesuaian lingkup proyek. Namun, meski lebih fleksibel, metodologi Agile belum sepenuhnya mengatasi resistensi terhadap perubahan dari organisasi. Nah, kesimpulannya adalah metodologi Agile berbasis Scrum dan Safe dapat membantu mengatasi beberapa kendala utama dalam penerapan COVID-5, khususnya dalam aspek dukungan manajemen, deteksi masalah lebih awal, dan juga pengurangan resistensi terhadap perubahan. Pada proyek skala besar, SAFe juga terbukti lebih efisien karena mendukung koordinasi antar tim dan memastikan konsistensi program.
Namun resistensi terhadap perubahan masih menjadi tantangan yang perlu diatasi dengan strategi manajemen perubahan yang kuat. Dan ini juga merekomendasikan uji coba metodologi pada berbagai jenis organisasi untuk memperluas validitas temuan serta eksplorasi penerapan Agile dalam framework tata kelola TI lainnya seperti CMMI. Selanjutnya adalah analisis jurnal internasional yang kedua, yaitu dengan judul Risk Assessment and Recommendation Strategy Based on COVID-5 for Risk, Case Study SIKN JIKN Help Desk Service. Pengelolaan arsip yang efektif penting untuk mendukung administrasi pemerintahan Indonesia. Program nasional SIKN dan JIKN dikelola oleh ANRI yang menyediakan layanan arsip terintegrasi melalui sistem informasi dan jaringan NOT di berbagai institusi. Untuk mendukung operasionalnya, ANRI menyediakan helpdesk nasional. Namun layanan ini belum optimal karena kendala data dan penanganan permintaan yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Penelitian ini menilai risiko menggunakan kerangka COVID-5 pada domain DSS01 dan ATO12. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas layanan helpdesk SIKN-JIKN, mengurangi dampak risiko, dan juga memastikan keberlanjutan layanan. Dengan adanya rekomendasi ini, diharapkan ANRI dapat lebih efektif menjaga keberlangsungan layanan SIKN-JIKN sebagai bagian dari program nasional yang mendukung pengelolaan informasi arsip secara terintegrasi. Di sini terdapat 3 metodologi penelitian, yaitu yang pertama adalah pengumpulan data, yang dilakukan melalui wawancara, tinjauan dokumen, dan juga observasi. Responden wawancara meliputi kepala unit pengembang, sistem informasi, dan juga staf yang terlibat dalam kegiatan layanan helpdesk SIKN JIKN. Metodologi yang kedua yaitu analisis data, di mana resiko yang diidentifikasi dikategorikan menjadi tipe dan faktor resiko, termasuk resiko internal dan juga eksternal, seperti kesalahan dalam penanganan masalah helpdesk atau keterbatasan keterampilan IT staff. Dan metodologi yang ketiga yaitu analisis resiko. Di sini resiko-resiko akan dibagi ke dalam skenario positif dan juga negatif, serta dianalisis dengan pendekatan COVID-5 untuk resiko untuk dinilai dampaknya terhadap pencapaian tujuan organisasi. Di sini setiap resiko juga diberi skala dari tinggi sampai rendah untuk menentukan respon yang sesuai seperti mitigasi atau penerimaan risiko. Pada tahap analisis dan juga hasil penelitian, berdasarkan hasil pengumpulan datanya itu ditemukan beberapa kendala dalam operasional helpdesk termasuk SOP yang usang, tidak adanya jadwal aktivitas operasional yang teratur, dan juga kurangnya standar keamanan dalam dalam pengelolaan data. Risiko utama yang teridentifikasi yaitu mencakup kesalahan dalam penanganan masalah akibat SOP yang ketinggalan, tidak adanya penanggung jawab penuh di layanan helpdesk, dan juga resiko serangan social engineering serta kurangnya dokumentasi dan pelaporan yang memadai kepada manajemen. Analisis risiko selanjutnya dilakukan dengan pendekatan top-down COVID-5 untuk risiko, yang menghasilkan skenario positif dan juga negatif berdasarkan tingkat keterampilan IT staff. Dampak risiko juga dinilai menggunakan skala dari rendah hingga tinggi yang disesuaikan dengan tipe pengguna layanan helpdesk. Selanjutnya adalah rekomendasi dan strategi mitigasi. Berdasarkan analisis risiko, disusun beberapa rekomendasi untuk mitigasi risiko yang mengacu pada kerangka COVID-5 untuk risiko. Beberapa strategi mitigasi utama yaitu meliputi penyusunan SOP yang diperbarui dan relevan dengan platform terbaru SIKN-JIKN. Selanjutnya, peninjauan berkala pada program layanan seperti bagian dari program prioritas nasional,
dan pemberian pelatihan silang antara Paris dan staf IT untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dan juga penerapan standar keamanan data yang lebih ketat serta alokasi anggaran khusus untuk pemeliharaan dan pengembangan layanan helpdesk sesuai dengan tujuan bisnis SIKN JIKN. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu mengelola risiko dalam layanan helpdesk serta meminimalkan kerugian jangka panjang bagi Andri. Kesimpulannya yaitu penelitian ini mengidentifikasi 7 kategori risiko utama pada layanan helpdesk SIKN-JIKN, yaitu yang pertama operasi staff, selanjutnya keterampilan IT, ada informasi, kepemilikan bisnis yang tidak efektif, kepatuhan regulasi, pengelolaan siklus hidup program atau proyek, dan juga pengambilan keputusan investasi IT. Nah, risiko-risiko ini dapat berpotensi meningkat jika tidak dikelola dengan baik dan dapat mempengaruhi keaktifan anggota jaringan SIKN-JKN. Jika tidak ada langkah-langkah mitigasi yang tepat dari Andri, ini dapat menjadi tidak aktifnya anggota jaringan atau bahkan meninggalkan jaringan. Dengan penerapan strategi mitigasi yang tepat, pusat SIKN-JIKN diharapkan dapat dioptimalkan untuk memastikan kelangsungan layanan serta mendorong partisipasi aktif dari setiap node jaringan dan mendukung pengelolaan arsip nasional yang efektif serta terintegrasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.